Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi PAI, Pasca Sarjana di Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Fathur Rahman, MPDI, yang mana pertanyaan ini menjadi soal UAS di semester 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana seharusnya pembelajaran PAI, perspektif religius, filosofis, yuridis, dan juga psikologis. Nah, untuk jawaban yang pertama yaitu perspektif religius atau keagamaan, yaitu perspektif religius atau teologis adalah yaitu landasan atau dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang mana ini juga merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Kemudian prinsip dalam pendidikan Islam tentang penyusunan kurikulum yaitu menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama. Nah, yaitu dari sumber Al-Quran dan juga hadis. Nah, kemudian landasan agama dalam pengembangan kurikulum dalam aspek agama yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada beberapa hal yang terkait dalam landasan agama dan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang mana dalam Al-Quran dan hadis yaitu menjadi landasan agama dalam pengembangan kurikulum. Nah, jadi dari sumber Al-Quran dan hadis ini menjadi landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang agama Islam dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jawaban ini saya mengambil referensi dari Hilmatus Sa'adah, yaitu tentang implementasi landasan religius dalam kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di jurnal halaman 7-15. Kemudian yang kedua yaitu sunnah Rasul. Nah, yang mana sunnah Rasul ini juga menjadi landasan agama dalam pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang agama dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu nilai-nilai Islam, yang mana nilai-nilai Islam juga menjadi landasan agama dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yaitu dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang agama khususnya dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam nilai-nilai Islam. Yang keempat yaitu pengembangan karakter. Nah, selain dari Al-Quran, hadis, sunnah Rasul, nilai-nilai Islam ada juga yaitu dari pengembangan karakter. Nah, yang mana pengembangan karakter ini juga menjadi landasan dalam landasan agama dalam pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan pengembangan karakter Islam dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang agama Islam dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, dalam pengembangan kurikulum agama Islam ini, landasan agama atau religius dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang agama Islam dan juga beberapa hal yang juga ya terkait
dengan landasan agama, yaitu agama Islam, dan pengembangan kurikulum, yaitu antara lain Al-Quran dan hadis, dan juga sunnah Rasul, nilai-nilai Islam, dan juga pengembangan karakter. Kemudian yang kedua yaitu perspektif filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asas atau pondasi filosofi yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Nah, landasan filosofis ini mencakup beberapa aliran filosofis seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, kemudian profesivisme, dan rekonstruktivisme. Nah, aliran filosofis ini menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian pola pikir filosofis memegang peran yang esensial dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini juga membutuhkan filsafat dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat atau acuan atau landasan berpikir. Dalam pengembangannya pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat yang nantinya akan mewarnai konsep dan implementasi kurikulum yang akan dikembangkan. Nah, kami mengambil referensi dari Nur Faizi Rahmadin Munawaroh dan juga Nuri Fatihah dengan judul jurnal Landasan Filosofis terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. Dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis dapat membantu menentukan tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, yang mana mempengaruhi konsep dan implementasi kurikulum ke depannya, dan juga yang akan dikembangkan. Nah, beberapa aliran filosofis yang tadi yang sudah saya sebutkan, nah diantaranya yaitu perennialisme, esensialisme, kemudian eksistensialisme, profesivisme, dan juga rekonstruktivisme. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum adalah aspek psikologis yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada beberapa hal yang terkait dengan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Nah, antara lain yaitu teori belajar. Nah, yang mana teori belajar ini menjadi landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Karena teori belajar ini dapat membantu menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, yang B yaitu karakteristik peserta didik, yang mana ini juga menjadi landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan karakter siswa atau peserta didik juga dapat membantu meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar yang baik dari peserta didik. Yaitu selain dari karakter siswa ada juga pengembangan kognitif. Nah, yang mana pengembangan kognitif ini juga menjadi landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat yaitu pengembangan sosial. Pengembangan sosial juga menjadi landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, yang mana pengembangan sosial dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam tentunya khususnya di berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat yaitu landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini dalam pengembangan kurikulum yaitu mencakup aspek hukum. Nah, yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Nah, beberapa hal yang terkait dengan landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Nah, yang mana peraturan perundang-undangan ini menjadi landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan lainnya. Yang kedua, selain perundang-undangan yaitu kebijakan pemerintah, yang mana
kebijakan pemerintah ini juga menjadi landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan, seperti kebijakan kurikulum Merdeka pada saat ini. Nah, dalam pengembangan kurikulum, landasan yuridis dapat membantu memastikan bahwa pengembangan kurikulum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Nah, dari beberapa hal yang terkait dengan landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum antara lain yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan juga hak asasi manusia. Nah, jadi dalam pengembangan kurikulum, landasan yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan juga jenis pendidikan yang akan diberikan. Kemudian landasan yuridis ini kami mengambil jurnal dari Khaira Saidah dengan judul Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana seharusnya pembelajaran PAI, perspektif religius, filosofis, yuridis dan juga psikologis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.